Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Oke, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra, dan saya sekali lagi mengucapkan Kong Si Fa Cai, Wan Si Ruyi. Jadi salam sukses buat kita semua di Imlek tahun ini. Oke, bagi yang merayakannya. Jadi kita kembali aktif lagi teman-teman, dan kita akan terus mengimprovisasi teknik trading kita ya. Jadi teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang hal yang sangat penting untuk mendukung akurasi analisa kita, yaitu saya mau membahas tentang multi time frame analysis atau orang mengenal top down analysis. Seperti apa teman-teman? Silakan, sebelum saya lanjutkan, mari kita saksikan video yang sangat penting ini. Trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang, dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX trading forex semudah itu. Oke teman-teman, sudah menyaksikan video tadi. Itu merupakan broker terbaik di Indonesia yang sudah berpengalaman lebih dari 22 tahun dan sudah memasuki 23 tahun di Indonesia. Dengan pengalamannya yang luar biasa, dengan cabangnya yang sangat banyak di Indonesia, dan juga didukung dengan transaksi nasabahnya yang paling banyak di Indonesia. Dan kabar baiknya itu berhasil mendapatkan kesempatan boleh membuka akun microlot pertama di Indonesia yang diizinkan oleh pemerintah lewat Departemen Keuangan Bapeti. Nah teman-teman, dengan broker ini saat ini Indonesia boleh trader, terutama ya trader yang retail, yang menengah ke bawah, boleh bergembira mendapatkan akun microlot. Artinya sekarang kita tidak perlu membuka akun microlot yang di luar negeri lagi. Oleh karena apa? Karena ya kita terlihat ya, dan kita sudah mendengar banyak kasus dan peristiwa tahun lalu tentang broker-broker luar yang nggak bisa WD ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian teman-teman, dan baru-baru ini juga ya saya juga merasakan dampaknya, di mana iPad saya itu sudah tidak bisa memakai ya, tidak bisa memakai lagi platform MetaTrader 4 dan 5 oleh karena perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan perusahaan Apple itu memblokir MT4 MT5 oleh karena itu katanya buatan dari Rusia ya. Jadi sebentar teman-teman. Jadi bagaimana? Ya tentu ini akan jadi satu kendala. Nah saat ini MT4, MT5 hanya bisa dipakai di Android atau di Windows saat ini. Dan kita berharap ini tidak kena blokir. Oleh sebab itu teman-teman, bayangkan kalau teman-teman buka akun ya di luar negeri, itu sangat, menurut saya sangat rawan kalau terjadi kayak begini. Mau cari siapa? Mau cari kemana? Jadi oleh sebab itu, carilah broker yang berizin di Indonesia, apalagi yang punya Indonesia sendiri, sudah lama di sini. Kalau ada apa-apa kita bisa datangin kantor dan sebagainya. Bahkan ya, bahkan broker ini juga menyediakan fasilitas trading lewat aplikasi mobile.
Jadi hanya dengan mobile ini kita bisa melakukan transaksi, mau buy, mau sell, mau apapun teman-teman. Aman artinya tidak harus melewati platform MetaTrader lagi pun kita bisa melakukan eksekusi ya. Oke, nanti teman-teman segera daftarkan akun Anda di bawah deskripsi video ini. Oke ya. Jadi nanti ke depan saya juga akan khusus membahas tentang cara pemakaian aplikasi. Nanti kita akan tunjukin bagaimana caranya. Oke. Segera daftarkan diri Anda karena buka akun hanya cukup dengan 500.000 saja. Teman-teman bisa membuka akun di sini dan teman-teman bisa mempraktekkan trading kecil-kecilan karena bisa memakai 0,01. Oke. Demikian teman-teman, sekarang kita akan kembali ke laptop. Kita akan membahas tentang multi time frame analysis. Teman-teman, kalau saya itu selalu memakai 3 time frame. Yaitu time frame pertama itu saya memulai dengan, bentar, saya bisa ini tulis enggak ya? Saya memulai dari misalnya weekly. Nah, kemudian saya ke daily dan H4 ya. Oke. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ini yang akan saya bahas teman-teman. Clear ya? Nah, itu umum saya pakai. Sekarang bagaimana misalnya di weekly itu? Oke, saya membahas di weekly ya. Masih bisa nggak? Oke. Oke. Nah, weekly itu saya melihat gambaran besar ya, gambaran besar. Nah, ini saya juga video ini saya buat untuk peserta workshop saya agar untuk merefresh ya kalau sudah lupa gitu materi. Oke. Jadi di weekly itu adalah gambaran besar. Ada 2 hal yang saya lihat. Pertama, saya akan melihat secara simpel ya. Saya akan melihat ini apa ya? Sorry. Oke. Saya akan melihat secara simpel tentang candle ke candle. Saya akan melihat price action betul-betul candle ke candle. Contoh ini misalnya ya. Kalau saya melihat ya, candle ini kan polanya dilihat ya, 2 candle terakhir ya. Katakan kita mulai dari sini. Pertama saya melihat ini engulfing. Candle engulfing. Oke. Engulfing itu adalah teman-teman bisa lihat video saya yang menyangkut tentang candlestick ya. Engulfing itu adalah candle ini mengalahkan ini. Yang kanan yang terakhir mengalahkan yang candle sebelumnya. Kan ini sebenarnya kayak berperang. Jadi dia menang kan? Coba lihat. Maka kecenderungan harga turun. Berarti ya. Kalau saya mau trading setelah candle ini maka minggu berikutnya saya akan cenderung mencari sell ya. Coba ya saya kembangkan. Coba lihat ya. Dia kan cenderung turun. Oke. Saya kasih tanda teman-teman. Di sini ya. Kita ke daily misalnya. Kita lihat. Nah ini. Coba. Betul nggak? Cenderung saya mencari sell dan cenderung harga turun. Oke. Karena saya melakukan transaksi sesuai dengan big picture. Atau gambaran besarnya ya. Nah oke. Itu yang pertama, clear ya. Kita buktikan seberapa akurat. Mana tadi? Oke, ini ya. Jadi setiap ada engulfing polanya saya akan mencari untuk weekly-nya. Maka 1 minggu itu saya akan cenderung mencari sesuai dengan candle stick mingguan. Oke. Itu gambaran besar ya.
kita buktikan yang lain. Apa benar? Nah, ada engulfing. Nah, kita melihat di sini ya kan. Di weekly terjadi engulfing. Maka saya lebih mencenderung buy dalam minggu itu. Nah, malah ini terus naikkan ya. Jadi ini sangat simple. Oke. Nah, sama kita lihat karena kalau di sini ini kan dia belum engulf, tapi berikutnya ini dua candle mengengulf ini. Ya udah, kita lebih cenderung minggu itu mencari sell ya. Ini kalau di dalam time frame kecil H4 apa? Dia akan cenderung turun ya. Oke, sampai kayak begini ya. Ini muncul ini namanya apa? Ya, ini hammer terbalik bisa dianggap shooting star ya. Atau atau apa nih ya, boleh shooting star atau orang sebut ini evening star ya. Nah, bolehlah ya, kita enggak perlu terlalu hafal istilah, tapi yang penting polanya. Nah, kita lihat setelah ini ya, tuh ada rejection quote ekornya, apalagi dikonfirmasi dengan engulfing ini, maka harga cenderung turun ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi nah ini pola pertama yang saya pakai. Kedua adalah teman-teman bisa melihat ada nggak ketemu supply demand di weekly misalnya. Sebab kalau kita tinggi nggak ada, ini all time high kan kita nggak bisa cari nih yang sebelah kiri supply demandnya. Tapi kalau sudah kejadian bisa misalnya ya dia sudah kembali. Nah kayak di sini misalnya. Oke, ini kenapa ini? Oleh karena di sini ada supply zone secara weekly misalnya. Oke. Nah, ini supply zone. Ketika weekly kena supply zone, yang kedua adalah cenderung harga turun tuh kan ya, sepanjang itu minggu itu turun ya, 2 minggu ini terus turun ya sampai di sini malahan. Oke. Nah, jadi di dalam time frame besar, maka sebetulnya itu ekor ini merupakan base ya. Kalau teman-teman kecilin, ini muncul base ya. Kalau nggak percaya, kita lihat. Kita kecilin ya. Ke D1 turunin time frame dia, maka dia sebenarnya itu bagian daripada base tuh ya. Nah, teman-teman lihat nih. Rally base drop, drop base drop ya. Nah, ini dia daily-nya. Tuh. Nah, ya. Tuh, oke. Oke, kita balik lagi ke weekly ya. Kita ke ini gambaran besarnya dulu yang kita cari. Harga itu 1 minggu itu mau kemana? Oke ya, nah kalau teman-teman lihat ya, di sini misalnya, nah kemarin ketemu ya setelah perang Rusia, kenapa dia drop turun? Karena dia kena supply misalnya, supply weekly. Nah sekedar kena supply weekly tadi tambah ini lagi ya, wah udah confirm itu harga akan cenderung turun ya, sampai di sini pula ya. Nah sekarang dia mulai beranjak naik. Oke. Nah ini adalah weekly teman-teman. Sekarang kita akan turun lalu mencarikan 3 ya. Supaya kita meningkatkan akurasi analisa teknikal kita. Sekarang kita turun ke daily. Mana tadi supaya saya. Oke. Weekly. Sekarang kita ke daily. Nah. Kalau daily, kita mencari apa? Kita mencari arah atau tren, teman-teman. Jadi kita betul-betul trading sesuai tren. Sorry. Ini saya ini ya. Oke. Nah, kita cari tren. Nah, sepanjang terakhir ini kita lihat ya. Tren ini nah, secara simpel ya. Sebenarnya ada 2 cara kalau kita bisa melihat itu kan tren itu terbentuk. Karena menurut Dow Theory itu kan tren itu ya misalnya yang bentuk puncak, terus lembah, terus puncak lebih tinggi atau higher high ya, kemudian dia muncul higher low. Lalu terus begini ya, ini itu adalah cenderung harga uptrend. Jadi kita cenderung apa? Cari buy ya. Nah, kedua bisa jadi kalau Anda terbiasa dengan
Kalau Anda terbiasa dengan trendline juga bisa. Nah, kita mulai dari sini kita lihat ya, betul nggak? Ini harga ini, terus ini di break menjadi ini high, higher high toh. Ini terus harga terus naik kan, benar nggak? Kalau kita teman-teman perhatikan ini. Tuh. Ya, harga terus membentuk ya kan? Tuh, ya. Terus membentuk higher higher, higher low ya. Oke. Sekarang suppose kita lihat atau secara gampang kalau saya itu ya, trend line ya. Cenderung naik, maka cenderung harga itu apa? Jadi kita cenderung memperhatikan atau mencenderung untuk buy. Nah, kemarin kita lihat apakah weekly juga mendukung kita untuk buy misalnya. Jadi kita lihat, nah kita lihat benar gak? Ini weekly loh, engulfing kan? Engulfing cenderung membuat kita mencari buy. Dan secara weekly ini juga kena ini sebetulnya. Juga kena apa, demand zone kan? Di sini ada drop base rally base rally tuh. Benar gak? Oke. Nah, ini cenderung naik. Jadi sehingga arah kita ini berdasar gambar besar dengan tren itu juga selaras ya. Lalu barulah kita, nah kayak ini uptrend kan. Oh ya, ini turun misalnya. Ketika dia turun, nah kayak beginilah dari sini ya. Ketika turun, kalau kita lihat daily dia downtrend, nah, harusnya downtrend ya. Saya kasih tanda. Oke, mulai dari sinilah misalnya ya. Maka kita lihat daily. Tuh ya, daily juga cenderung tuh turun gitu loh ya. Nah, benar kan ya, kalau kita berdasarkan gelombang nih, low, lower high, lower low ya kan ya, terus turun ya. Oke, berarti selaras ya. Oke, nah setelah itu teman-teman barulah kita mencari action time frame. Jadi di H4 atau 4 jam ya skendernya ya. Oke. Nah, kita sekarang buat eksekusi nih, ya kan? H4. Nah, teman-teman terserah ya, teman-teman mau pakai apa, support resisten lah atau apa ya, atau pakai supply demand. Nah, kita ketemu ini kan. Baru kita mau apa ini? Ya. Contoh misalnya ya, kita lihat kan ini uptrend misalnya. Nah, secara weekly kita bisa mencari SNR atau support become resistant ya kan, karena ini uptrend kayak kemarin misalnya ya. Kita melakukan ya. Ini kan ada rally base rally misalnya ya. Ini kan ada demand zone. Maka kemarin tuh ketat demand zone ya, mantul ke atas ya. Kita tinggal karena sesuai kita uptrend ya. Ini juga rally base rally ya teman-teman. Oke, nah ini juga kalau kita buy kan sesuai trend kan ya. Nah. Oke, jadi ini kemudian atau misalnya teman mau berdasarkan ini, teman mau berdasarkan support become resistant. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini ya. Nah, ini kan uptrend terus ya. Teman-teman bisa ambil dari sini misalnya ya kan. Nah, harga pullback naik. Oke. Jadi ini ya teman-teman multi time frame. Jadi semoga ini bisa membuat gambaran agar tahun ini trading kita lebih baik lagi. Oke. Salam sukses, salam profit buat kita semua.